Salam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode kedewasaan rohani. Hari ini kita akan membahas topik temukan rasa aman. Secara khusus akan membahas aman dari godaan seks. 2 Samuel 11 sampai 12 menjadi dasar pembacaan kita. Tapi sebelumnya kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat 16. Hidup kudus itu adalah keinginan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita mendengar kata kudus, lalu kita berpikir seseorang dengan pakaian agamawi kemana-mana berbicara hal-hal yang rohani, tetapi yang namanya kudus itu adalah ketika seseorang murni, ketika seseorang jujur, ketika seseorang tidak punya selisih dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, dan dengan sesama. Ini tentang kudus. Nah, salah satu tantangan besar bagi setiap jemaat atau pemimpin atau siapapun, saudara, itu adalah dosa seksual. Integritas yang juga adalah jujur waktu sendiri dan jujur pada saat bersama-sama, bicara tentang kemurnian dalam hal kekudusan adalah satu tantangan yang sangat besar bagi para pemimpin. Nah, keberhasilan seringkali memberi kesempatan bagi seseorang untuk jatuh ke dalam godaan seksual. Survei membuktikan bahwa usia antara 40 sampai 50 tahun adalah masa-masa paling berbahaya dalam hidup seorang pria. Anda sekarang hidup umur berapa? Bagaimana dengan umur 20, 30, 30, 40? Saudara yang di atas 50, apakah juga masa-masa paling berbahaya? Sangat berbahaya. Nah, karena usia tersebut pada umumnya manusia telah lebih mapan. Usia 40 sampai 50 itu. Nah, saat-saat tersebut adalah waktu di mana kelemahan-kelemahan di dalam diri kita paling kuat untuk menyatakan keberadaannya. Oleh karena itu jauh lebih baik untuk menemukan kelemahan kita ketika kita masih muda. Apapun kelemahan kita dan membereskannya. Daripada membiarkan waktu-waktu berlalu dan kelemahan-kelemahan tersebut muncul. Tepat pada saat kita harus bertambah tumbuh menjadi seorang pemimpin dan menjadi tiang-tiang penopang baik dalam rumah tangga, perusahaan maupun pelayanan. Ingat bahwa setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa kejatuhan seseorang dalam hal seksual tidak terjadi pada waktu satu malam, tetapi biasanya melewati serangkaian waktu. Ini ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Contoh tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa ialah Raja Daud. Dalam 2 Samuel 11 ayat 2 Samuel 11 sampai 12. Saat itu Daud dalam usia mapan. Disebutkan waktu itu musim perang, Daud tidak pergi berperang karena saat itu ia sudah memiliki jenderal-jenderal ahli perang yang memerangi kerajaan kecil-kecil. Daud ada di zona nyaman, karena itu ia memilih untuk tidak maju berperang. Nah, 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3 mengatakan, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Mungkin pegawai Daud mencari Batseba sampai ke kampung-kampung, seperti kasus kisah pangeran yang menanyakan sepatu kaca Cinderella. Dia dari kampung ke kampung, dari pintu ke pintu menanyakan siapa yang punya sepatu ini. Nah,
Dia menanyakan siapa si Batseba dan di mana dia. Nah, melihat orang mandi dengan tidak sengaja itu bukanlah hal yang dosa pemirsa. Tetapi yang membuat Daud berdosa ialah ia menyuruh orang mencari Batseba dan mengundangnya, lalu tidur dengan dia, lalu mengandunglah perempuan itu. Pemirsa, menikahi janda yang suaminya mati, konteks zaman itu adalah pahlawan. Menikahi janda yang suaminya mati, konteks zaman itu dia dianggap sebagai pahlawan. Oleh karena itu, Daud menyuruh orang untuk membunuh Uria. Tetapi cara Daud salah sampai ia sadar ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Bagi Daud, Uria adalah orang yang mengganggu rasa amannya. Karena itu Daud berusaha menyingkirkannya. Bro dan sis, bapak dan ibu, saudara dan saudari, satu-satunya cara untuk terhindar dari dosa seksual ialah katakan tidak pada perzinahan. Yang sudah jatuh dalam dosa, bertobatlah. Nah, integritas adalah jujur waktu sendiri, jujur waktu bersama-sama. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Kita dituntut untuk jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jujur dalam power, jujur dalam seks, jujur di dalam keuangan. Sepasang dewasa muda dalam sebuah mobil mampir ke drive-thru untuk membeli 2 box fast food. Mereka melanjutkan perjalanannya sepanjang 40 km. Sampai tempat wisata yang dituju, mereka istirahat di satu tempat yang sejuk. Bungkusan pertama mereka buka dan nikmati bersama. Bungkusan kedua mereka buka dan oh my guys, ternyata isinya sekotak uang hasil penjualan semalam yang mau disetor pada saat pagi itu. Kalau kebetulan orang itu adalah saudara, akan saudara apakan uang itu? Mereka berdiskusi, kadang berpikir harus dikembalikan. Tapi mengingat kebutuhan yang banyak, mereka berpikir, ini kan uang kita, ini kan berkat kita. Dan kalau kita pakai kan penjual di restoran tadi tidak tahu karena banyak pembeli pagi itu. Nah, kenapa harus dikembalikan? Toh tidak tahu kalau kita yang bawa. Akhirnya mereka berkeputusan untuk mengembalikannya. Apakah mereka berintegritas? Yes, sampai di sini. Sesampai di resto yang mereka tuju, mereka bertemu dengan manajer yang jaga siang itu. Nah, rendah hati sekali pria ini. Kenapa mereka tidak mau dipublikasikan? Ternyata perempuan itu bukan istrinya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, integritas itu lengkap, jujur dalam satu hal, jujur juga dalam hal lain. Satu-satunya cara untuk terhindar dari dosa seksual ialah katakan tidak pada perzinahan.